Halo Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kabar saudara, saya tentu berharap baik-baik. Saya bertemu beberapa kita di dalam kemarin, dan saya lihat ada sukacita yang luar biasa, ada semangat untuk saling melayani yang luar biasa, dan itu menyemangati ya. Dan kita memikirkan beberapa perencanaan untuk pelayanan ke depan. Wah, itu semakin membuka mata saya bahwa di tengah situasi yang sulit, masih banyak yang harus kita lakukan. Masih banyak energi yang harus kita berikan kepada hal yang lebih penting. Begitu ya. Nah, kita akan membahas kelanjutan dari khotbah minggu kemarin, bagaimana pentingnya Alkitab di dalam kehidupan kita, dan di dalam beberapa bagian saya ingin membahas ini dengan cepat saja ya, karena ada bagian penting yang harus saya sampaikan. Saya share screen sebentar. Sebentar. Baik, kita akan masih melanjutkan pembahasan kita tentang apa yang dipercaya orang percaya atau orang baptis tentang Alkitab. Ini bagian yang kedua, kelanjutan dari yang minggu lalu. Bahwa kita percaya, ini yang menjadi dasar pembahasan kita. Kita percaya pada kebenaran dan otoritas firman Tuhan, Alkitab, adalah yang tertinggi. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi sebagai pedoman hidup. Di dalam kehidupan ini kita punya banyak pedoman hidup, Bapak Ibu. Di dalam bernegara kita punya pedoman hidup negara, berbangsa bernegara. Apa itu? Pancasila, Undang-Undang Dasar. Itu pedoman hidup kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana Pancasila mengajarkan hidup rukun di antara kemajemukan yang ada, perbedaan yang ada. Berbeda suku, bangsa, bahasa, tetapi kita satu negara, satu nusa bangsa begitu. Masih harus ada damai, masih harus memahami satu sama lain. Itu azas kita bernegara. Di dalam kehidupan berkeluarga kita punya otoritas. Ada peraturan-peraturan yang ditetapkan masing-masing keluarga, kepala keluarga, di dalam keluarganya, anak-anaknya. Itu otoritas juga. Nah, tetapi yang dari semuanya itu, otoritas tertinggi kita adalah firman Tuhan. Karena di atas semuanya itu kita punya Tuhan. Tuhan memilih kita menjadi orang percaya, dan Tuhan memberikan firman-Nya sebagai pewahyuan khusus, yang melaluinya kita beroleh keselamatan, mengerti keselamatan, dan firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi sebagai pedoman hidup orang percaya. Ini dasar kita. Nah, seperti yang kemarin saya katakan, bahwa seringkali baptis itu punya semacam ungkapan, back to Bible, begitu ya, kembali ke Alkitab. Nah, apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan kembali ke Alkitab? Kita akan jawab itu hari ini, jadi tolong bersabar dengan saudara, dengan saya di waktu ini. Mungkin akan sedikit memakan waktu, dan saya berharap bisa menyampaikannya dengan jelas, tetapi tidak terlalu lama. Yang pertama, kita percaya bahwa Alkitab ini berlaku dalam waktu kapanpun. Oke, Alkitab selalu relevan. Alkitab selalu baru. Di Alkitab selalu disebutkan, nyanyikanlah nyanyian baru. Firman itu selalu baru. Meskipun firman ini sudah disampaikan minggu yang lalu, ribuan tahun diwahyukan, dituliskan, tetapi kok selalu relevan ya. Tidak pernah usang dengan berbagai kehidupan kekristenan segala abad. Kehidupan orang percaya dari segala masa, dari segala generasi, hingga ke detik ini. Hasil dari pelayanan orang-orang percaya dulu sampai ke detik ini, hasilnya adalah kita, firman Tuhan masih relevan. Dan Alkitab itu tidak memerlukan pembelaan manusia. Alkitab itu firman Tuhan, Alkitab bisa membela dirinya sendiri. Kebenaran. Kemudian kita percaya bahwa Alkitab adalah pedang roh yang harus digunakan orang Kristen untuk berperang demi kebenaran. Nah, justru Alkitab yang membela kita ya. Alkitab menjadi pedang roh, menjadi senjata kita.
menjadi pelindung kita, menjadi perisai kita untuk berperang demi kebenaran. Dan 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Cukup jelas saya rasa. Kemudian apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan Alkitab yang kita percayai? Yang pertama adalah membaca. Saya menekankan ini berulang-ulang di dalam khotbah, membaca Alkitab. Wahyu 1 ayat 3 berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini. Bisa kita artikan itu Alkitab. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, Alkitab. Sebab waktunya sudah dekat. Ya, jadi kita harus membaca Alkitab. Baca dengan sistematis, seperti yang saya katakan. Jangan asal buka, kemudian tebak-tebak, oh ini berkat. Tiba-tiba bukanlah buka, tiba-tiba membuka Alkitab dapat kutukan bahaya. Jadi baca dengan sistematis, ya satu pasal satu hari, itu baik sekali. Kemudian yang kedua adalah mempelajari Alkitab, firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bagaimana kita bisa memberitakan perkataan kebenaran itu dengan terus terang? Maka kita harus mempelajarinya, merenungkannya, ya, memikirkannya dengan dalam, dengan sungguh-sungguh. Sekarang kan banyak sekali ya renungan harian begitu ya, melalui email, di Instagram, semua akses sangat luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempelajari firman Tuhan. Saya saja hampir 4 gitu, langganan email setiap hari masuk untuk renungan harian. Tapi yang utama yaitu kita memikirkannya dengan dalam, bukan hanya sekedar membaca dan melihat renungannya, tapi memikirkannya dengan dalam, mempelajarinya. Kemudian kita merenungkan, diam, ambil waktu merenungkan, ya, memikirkan juga dengan dalam, mempelajari dan merenungkan. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita memikirkan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan itu tinggal di dalam pikirannya. Jadi bisa sambil memasak, firman Tuhan itu masih ada kita renungkan. Bisa sambil nyapu, bisa sambil bekerja yang lain, bisa sambil mantau orang manen begitu ya. Firman Tuhan itu masih kita renungkan. Jadi karena selalu tinggal di dalam pikiran kita. Makanya memang, ini juga tantangan saya. Firman Tuhan itu penting untuk dihafalkan. Dan saya masih berjuang juga di situ. Kemudian mengkhotbahkan. Firman Tuhan harus dikhotbahkan. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, harus diberitakan ya. Mengkhotbahkan ini termasuk juga memberitakan man to man begitu, secara langsung bersaksi menginjili. Saya pikir masuk dalam kategori ini. Karena itu juga dalam tanda kutip adalah berkhotbah. Ya, man to man dalam kelompok kecil, baik seperti sekarang ini di dalam ibadah raya gitu. Memberitakan firman. Ini penting. Kemudian mengajarkan. Firman Tuhan harus diajarkan. Matius 28 ya, ayat 18 sampai 20, saya pikir saudara sudah sangat hafal ini. Dan di ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi setiap orang percaya harus diperlengkapi untuk bisa mengajarkan firman Tuhan. Oleh karena itu salah satu kerinduan saya, bagaimana kita bisa nanti membuat pelatihan untuk, ya tidak hanya terbatas kepada guru sekolah minggu, ya, kepada jemaat untuk bisa berkhotbah begitu. Nggak perlu rumit-rumit, berkhotbah itu nggak harus rumit. Justru sebenarnya berkhotbah itu harus sederhana. Ya, meskipun mohon maaf kadang khotbahnya kadang agak ada yang rumit begitu ya. Tetapi bagaimana semua jemaat itu bisa mengajarkan dengan baik kebenaran firman Tuhan.
harus diperlengkapi dan harus nanti kita saya memikirkan, menggumulkan bagaimana supaya ada waktu, ada pelatihan begitu. Dan butuh pertolongan dari kawan-kawan ya yang sudah belajar di seminari juga untuk ini. Nah, yang penting juga ini, bagi orang baptis itu Alkitab itu harus disediakan di semua orang. Jadi semua orang berhak mempelajari Alkitab secara pribadi, semua orang berhak berteologi, semua orang berhak membaca, mempunyai Alkitab. Oke. 2 Petrus 1 ayat 20 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, kalau semua orang bisa diberikan akses ke Alkitab, pemahaman Alkitab, maka itu akan bisa saling cross-check Bapak Ibu. Antara penafsiran yang satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya menegur, supaya menasehati, supaya meng-cross-check, membenarkan satu sama lain. Jadi enggak ada apa? Ada yang menolong untuk kita memahami atau meluruskan ketika ada kesalahan. Karena kan tidak ada yang sempurna ya. Orang yang belajar pun ya sampai dokter, ya dosen saya sudah doktornya 3 lagi. Tapi dia bilang kok, saya kadang pernah juga melakukan kesalahan. Dan dia bilang ketika saya menyadari kesalahan, minggu depannya saya akan minta maaf di depan seluruh jemaat dan memperbaiki ajaran itu. Nah, jadi memang khotbah, orang yang mengajarkan harus juga punya kerendahan hati. Jangan orang yang menafsirkan firman Tuhan harus juga punya kerendahan hati. Jangan karena merasa sudah menafsir, sudah berkhotbah, tapi ketika menyadari ada kesalahan, tidak mengakuinya atau tidak memperbaiki di depan jemaat. Wah, itu kesalahan. Itu masalah. Jadi memang harus saling terus belajar. Dan nggak apa-apa diperbaiki, jemaat akan mengerti kok. Malah itu akan membangun. Karena ajarannya diperbaiki begitu. Nah, orang yang sudah sekolah, sudah mempelajarinya dengan banyak waktu saja masih bisa salah. Kenapa? Karena kita manusia. Oleh karena itu, semua orang harus diberikan akses untuk bisa memahami firman Tuhan. Supaya saling cross-check. Oke, mungkin saudara pernah berpikir ya, saya pun dulu berpikir ketika saya ke gereja baptis, kenapa ya? Di gereja baptis itu kok tidak ada menggunakan pengakuan iman rasuli seperti di gereja lain gitu. Asal saya gereja kesukuan ya, GKPS begitu. Nah, di situ kan ada pengakuan iman rasuli. Nah, ketika saya ke gereja baptis loh kok di gereja baptis tidak ada. Apa sih alasannya begitu? Nah, ini masih berhubungan dengan apa yang akan kita bahas. Dan saya ingin menyampaikan ini karena ini pentingnya. Tetapi yang pertama mau saya katakan adalah ini. Pengakuan iman rasul itu bukan sesuatu yang salah. Oke? Tolong pahami ini. Saya tidak mengajarkan bahwa pengakuan iman rasuli atau kredo rasuli itu sesuatu yang salah. Tidak. Pengakuan iman rasuli bukan sesuatu yang salah. Tetapi gereja baptis memang tidak menggunakannya secara langsung. Ya, saya katakan secara langsung. Kenapa? Karena ada alasannya. Begini, mengapa kaum baptis tidak menggunakan kredo atau pengakuan iman rasuli? Nah, saya ingin kita bersabar sedikit. Kita mau lihat juga sedikit sejarahnya. Nah, kredo atau pengakuan iman rasuli adalah daftar singkat yang meringkas bagian-bagian doktrinal dari kepercayaan gereja. Khususnya kepercayaan yang mendasar atau esensial tentang iman kekristenan. Nah, orang Kristen mula-mula, Kristen zaman purba, Kristen abad-abad pertama, telah mendokumentasikan banyak doktrin-doktrin dasar yang mereka percayai dan praktekkan dalam bentuk tulisan. Karena mereka juga menghadapi banyak ajaran-ajaran sesat. Jadi memang mereka harus membuat teologi sistematika yang jelas. Jadi mereka dokumentasikan dalam tulisan. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran gereja dan bahan untuk melatih orang-orang percaya, khususnya para pemimpin gereja pada saat itu. Nah, tidak jarang bahwa peraturan terhadap doktrin yang dipercayai ini berbeda antar gereja-gereja lokal yang ada pada saat itu. Nah, secara umum,
dalam peraturan atau kepercayaan ini mereka memasukkan doktrin-doktrin penting dan juga pengajaran moral dan tradisi. Nah, dan beberapa di antaranya ditulis dalam bentuk kredo atau pengakuan iman. Ya. Nah, di abad awal, pengakuan iman dituliskan berbeda-beda antar gereja-gereja. Antar satu gereja dengan gereja yang lain berbeda. Kemudian baru di abad ke-8, rumusan kata-katanya itu distandarisasi secara umum. Kenapa? Karena sudah ada pertemuan antar gereja-gereja, antar utusan. Sudah ada, kalau misalnya kalau di GGBI apa kita bilang itu ya, semacam pertemuan 5 tahunan itu ya, sudah ada kongresnya begitu. Kemudian mereka sepakat untuk merumuskan itu kata-katanya distandarisasi secara umum supaya dipakai di semua gereja. Nah, dibuat dalam bentuk seperti yang kita kenal hingga saat ini, yaitu Credo Rasuli atau pengakuan iman rasuli, Apostles' Creed. Ya. Nah, Credo atau pengakuan iman rasuli di dalam perkembangannya tidak selalu digunakan dan diterima semua gereja. Kenapa? Karena meskipun tidak banyak orang yang secara terus terang mengatakan bahwa pengakuan iman rasuli itu memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tetapi pada prakteknya banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh justru memperlakukan kredo seakan-akan kredo itu sejajar dengan Alkitab itu sendiri. Nah, saya harus tegaskan ini. Tidak semua orang atau gereja yang menggunakan pengakuan iman rasuli menganggap pengakuan iman rasuli itu sejajar dengan Alkitab. Tidak ya. Tetapi ada beberapa, pasti ada orang-orang yang menganggap itu sejajar. Begitu loh. Kalau sudah manasihon atau hapursayaun begitu, ya udah selesai, sudah dapat sertifikat. Nggak usah ke gereja lagi. Sudah bisa menikah. Sudah ada suratnya, begitu. Ke gerejanya hanya sekali setahun aja, waktu Natal aja, waktu pulang ke kampung aja. Nah, kadang pemahaman yang seperti itu didasari atas apa? Sadar atau tidak, itu atas dasar pemahaman bahwa setelah menyatakan kredo, pengakuan iman rasuli, begitu, udah itu sudah sejajar dengan Alkitab, begitu. Meskipun tidak secara langsung itu dikatakan, tetapi kadang pemahaman seperti itu muncul. Nggak perlu lagi lah merenungkan Alkitab, membaca Alkitab. Akhirnya apa? Tidak terjadi pertumbuhan rohani. Nah, saya tegaskan sekali lagi, ini bukan berarti berlaku pada semua orang ya. Karena banyak orang yang sungguh-sungguh percaya, yang benar menempatkannya. Ya, ini case-case tertentu. Nah, fakta inilah yang menjadi salah satu dasar kenapa orang baptis itu tidak menggunakan kredo. Supaya jangan ada pemahaman di antara orang-orang baptis, orang-orang percaya, bahwa kredo itu setara dengan firman Tuhan. Karena tadi patokan kita apa? Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Tidak ada bandingnya. Bahkan kredo pun, yang sebenarnya kredo ini kan memuat dasar-dasar iman yang berdasarkan Alkitab ya. Dasarnya juga Alkitab, tetapi itu tidak sebanding, tidak sejajar. Itulah kenapa salah satu alasan orang baptis itu tidak menggunakan pengakuan iman rasuli. Nah, oleh karena itulah orang baptis itu terkenal dengan sebutan non-credal people. Umat non-credo. Umat yang tidak menggunakan secara langsung pengakuan iman rasuli. Baptis selalu berusaha agar setiap pengajaran doktrin dan prakteknya yang dilakukan di dalam gereja baptis dapat sesuai dengan gereja perjanjian baru. Tetapi dalam konteks prinsip-prinsip pengajaran ya, dalam konteks prinsip-prinsip praktek, bukan dalam konteks tradisi sosial budaya masyarakat pada saat itu. Itulah pentingnya kita menelaah firman Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana yang budaya, mana yang tradisi, mana yang prinsip kebenaran. Karena ada juga budaya yang dituliskan yang menjadi kebiasaan pada saat itu yang tidak kontinu atau yang tidak bisa kita lanjutkan, praktekkan, relevan saat ini. Tetapi ada prinsip-prinsip kebenaran yang kontinu, yang bisa kita terapkan, relevan di segala abad, di segala zaman. Nah, itu penting.
untuk bisa menelaah itu. Begitu. Itu kenapa ya baptis itu kan terkenal ya tentang pengajarannya, pendalamannya, begitu, penelaahannya, dan setiap orang berhak untuk itu. Nah, sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 13-14, untuk menjaga ajaran yang benar dan melakukannya dalam kuasa Roh Kudus, maka kaum baptis kemudian menggunakan asas-asas kepercayaan, doctrinal statement. Jadi kaum baptis tidak menggunakan pengakuan iman rasuli, tetapi kaum baptis menggunakan doctrinal statement, asas-asas kepercayaan, sebagai upaya untuk menjaga pengajaran doktrinal maupun praktek yang sehat dan alkitabiah, yang sesuai dengan pengajaran dan praktek gereja perjanjian baru. Dan untuk melawan pengajaran yang salah dan menyesatkan secara doktrinal maupun prakteknya. Jadi, doctrinal statement ini, asas-asas kepercayaan ini seperti pagar. Pagar bagi orang baptis untuk tahu batasannya. Untuk tahu batasannya di dalam pengajaran dan praktek. Nah, bagaimana sifatnya? Apa sifatnya asas-asas kepercayaan yang dipunyai orang baptis ini? Asas-asas kepercayaan di dalam gereja baptis ini adalah hasil dari kesepakatan denominasi dalam periode waktu tertentu. Oke. Ini harus dipahami dengan baik. Asas kepercayaan di dalam gereja baptis adalah hasil dari kesepakatan denominasi dalam periode waktu tertentu. Sehingga tidak ada kaum baptis yang menganggap bahwa sebuah asas kepercayaan sebagai sesuatu yang final, sebagai sesuatu yang permanen, tetap, atau kebenaran yang tidak bisa salah seperti Alkitab. Nah, asas kepercayaan itu diambil dari Alkitab. Tetapi jangan sampai kita juga menyamakan itu dengan Alkitab. Dan itu bukan sesuatu yang final, bukan sesuatu yang permanen. Karena ditetapkan pada periode waktu tertentu, dan pada periode waktu yang lain, itu bisa tidak relevan. Ya. Nah, asas kepercayaan yang dianggap, asas-asas kepercayaan yang dianggap sebagai asas kepercayaan baptis yang pertama, itu dianggap ditulis oleh Thomas Helwys tahun 1611. Meskipun masih ada perdebatan tentang itu. Nah, dalam perkembangannya, asas kepercayaan ini selalu dikembangkan, Bapak Ibu. Ini selalu berkembang. Karena membutuhkan relevansinya dengan periode waktu, perkembangan zaman. Asas kepercayaan ini direvisi dan disesuaikan agar relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di setiap konteks periode waktu tertentu. Ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa asas-asas kepercayaan kaum baptis ini bersifat dinamis dan progresif, tidak final, tidak bisa dikunci. Kalau pengakuan iman rasuli kan sudah final ya, itu tidak bisa dirubah lagi, itu sudah dikunci. Tidak bisa ditambahin, tidak bisa dikurangi. Nah, kalau doctrinal statement kaum baptis ini tidak final. Hal ini dimungkinkan karena bagi gereja baptis, asas kepercayaan bukanlah dokumen yang tetap, atau bukan dokumen yang bersifat absolut, bukan dokumen yang tidak berubah, bukan dokumen yang sudah lengkap, menyeluruh, atau ringkasan final dari semua kepercayaan kaum baptis terhadap Alkitab. Tidak. Pengakuan iman, doctrinal statement, hanyalah ekspresi, deklarasi, atau persetujuan, afirmasi, dari iman kekristenan sebagaimana kaum baptis memahaminya. Ya. Lihat perbedaannya. Doctrinal statement itu hanya ekspresi, deklarasi, dan afirmasi dari iman kekristenan sebagaimana kaum baptis memahaminya. Kalau begitu sejauh mana sih doctrinal statement ini mengikat kehidupan real orang baptis? Asas kepercayaan, doctrinal statement di dalam gereja baptis mengikat kehidupan real orang baptis itu sejauh
dia mendidik dan menjadi petunjuk terhadap tafsiran kitab suci yang benar. Nah, tadi kan saya katakan pengakuan iman baptis yang pertama itu tahun 1611 ya. Nah, sekarang direvisi lagi itu, ada lagi yang 1689. Nah, di bagian akhir pengakuan atau asas kepercayaan iman baptis tahun 1689 itu disebutkan bahwa naskah asas kepercayaan bermanfaat untuk mendidik dan menjadi petunjuk terhadap tafsiran kitab suci. Itu patokannya. Jadi kalau suatu naskah asas kepercayaan sudah tidak lagi mendidik dan tidak menjadi petunjuk yang benar terhadap tafsiran kitab suci, itu tidak mengikat lagi, tidak berlaku lagi. Mendidik dalam hal apa sih? Asas kepercayaan harus mendidik kaum baptis dalam kebenaran yang bersifat kristosentris atau yang berpusat pada Kristus, mampu menolong orang baptis memahami doktrin-doktrin dalam firman Tuhan lebih baik dan praktis. Makanya tujuannya tadi saya katakan seperti pagar, seperti penolong untuk memahami Alkitab. Tidak boleh disejajarkan dengan Alkitab. Asas kepercayaan. Kaum baptis juga mempercayai ini penting sekali dalam prinsip baptis, mempercayai keimamatan yang rajani, bahwa setiap orang percaya sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 adalah punya hubungan langsung dengan Tuhan. Ya. Imamat yang rajani. Oleh karenanya setiap orang percaya dapat belajar dan memahami sendiri kebenaran firman Tuhan dalam terang Roh Kudus. Setiap orang percaya. Itulah kenapa setiap orang percaya berhak berteologi, berhak menafsirkan firman Tuhan. Berhak mempelajari firman Tuhan. Jangan dibahasi. Nah, jika suatu asas kepercayaan tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan, karena pemahaman kita terhadap firman Tuhan kan berkembang. Berkembang. Kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru dari firman Tuhan. Nah, kita tuangkan itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk dokumen, dalam bentuk asas kepercayaan. Nah, jika suatu asas kepercayaan tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan, tidak mendidik secara doktrinal dan kehidupan praktis orang baptis, atau justru menyesatkan, maka pengakuan iman atau asas kepercayaan tersebut tidak mengikat dan tidak berguna lagi bagi orang baptis. Inilah artinya kenapa orang baptis selalu berkata, kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab. Karena tidak ada yang sejajar dengan Alkitab. Doctrinal statement yang dipakai di Southern Baptist, itu denominasi baptis yang paling besar di dunia dan di Amerika, itu dibuat paling akhir itu tahun 2000. Nah, saya pakai sebagian untuk ini. Tetapi di Indonesia sendiri, GGBI sebagai denominasi baptis terbesar, itu membuat terakhir itu 2015. Ya. Jadi ini dia, atas kepercayaan GGBI 2015, ada tentang Alkitab, ada tentang Allah, ini sampai 35 halaman. Nah, yang terakhir itu berbicara tentang kebangkitan, penghakiman terakhir, pengangkatan, surga dan neraka. Nah, jadi asas kepercayaan ini sebenarnya teologi sistematika yang berdasarkan Alkitab. Nah, kita lihat Alkitab adalah firman Allah tanpa salah, diilhamkan Allah dan ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah dan merupakan otoritas tertinggi untuk iman dan kehidupan manusia. Nah, saya hanya ambil awal dan akhirnya karena banyak. Nah, ini bisa menjadi pedoman bagi kita, Tetapi jangan kita menyamakan ini dengan Alkitab. Memang diambil dari Alkitab, tetapi ini bukan sesuatu yang final. Nah, lalu apa sih pentingnya kita belajar? Kenapa penting kita belajar ini? Kenapa kita sebagai orang baptis penting belajar ini? Dan kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena begini Bapak Ibu, bisa kita simpulkan
bahwa teologi baptis itu adalah teologi yang progresif, ya. Bukan teologi yang terkunci. Ya. Sehingga di dalam teologi yang progresif itu, dua hal ekstrim yang harus kita hindari adalah, pertama, kita harus menghindari sikap sektarianisme. Ini agak sulit ini. Sektarian itu artinya merasa paling benar. Saya itu orang baptis, pengajarannya Alkitabiah, saya paling benar, pokoknya di luar baptis wes salah kabeh. Sing paling betul itu baptis. Enggak baptis enggak benar. Wah, tidak. Kenapa? Karena kita progresif. Dan di dalam progresif itu kan kita butuh dikoreksi. Pemahaman kita terhadap firman Tuhan kan akan selalu berkembang. Bagaimana itu bisa berkembang kalau itu tidak dikoreksi juga? Karena kita juga manusia yang bisa salah. Sehingga kalau kita sudah menganggap kita paling benar, wah nggak bisa dikoreksi lagi. Nah itu kan bertolak belakang dengan prinsip baptis jadinya. Bahwa setiap orang bisa menafsirkan firman Tuhan, bisa saling mengoreksi begitu. Nah, jadi sebagai orang baptis kita tidak boleh merasa paling benar. Wah salah, pokoknya gereja Lutheran, gereja GPDI, gereja Bethel, gereja ini salah semua, paling berbaptis. Hal seperti itu harus kita hindari. Ekstrim yang kedua yang harus kita hindari juga adalah sebaliknya. Jangan juga menganggap segala sesuatu itu benar, ya. Karena memang ada hal-hal tertentu yang baptis itu lebih benar dari yang lain. Wah, pokoknya semua sama aja. Semua sama aja lah. Orang Alkitabnya sama kok. Semua benar. Tidak juga. Contohnya apa? Ya saksi Yehova begitu ya. Oh, itu nggak benar. Nah, kita pun harus berani juga. Karena kita sudah punya pemahaman yang benar, kita pun harus berani sebagai orang yang mengoreksi. Berdasarkan kebenaran, menyatakan apa yang tidak benar. Begitu. Nah, jadi kita harus punya hikmat lah di dalam hal ini. Sebagai orang percaya, tidak merasa paling benar, tetapi juga jangan menganggap segala sesuatu benar. Nah, sebagai orang baptis kan kita ini menjunjung tinggi ya pengajaran yang Alkitabiah. Kita bilang pengajaran kita itu sesuai dengan gereja perjanjian baru. Nah, kalau kita berpikir bahwa gereja baptis ini punya pengajaran yang benar, maka kita jangan malu mengajarkannya kepada orang lain. Kalau kita berpikir gereja baptis ini punya ajaran yang benar, kita harus juga punya sikap yang inklusif, jangan terlalu eksklusif. Mengerti maksud saya ya? Kalau kita merasa gereja baptis ini punya pengajaran yang benar, tetapi kita terlalu eksklusif, apa gunanya? Berarti kan tidak semua orang akhirnya bisa mendengarkan pengajaran ini. Wah, pokoknya yang di gereja baptis itu harus yang benar-benar sudah mengikuti gereja baptis yang benar aja loh. Lah kan sayang. Tapi kan kita punya pengajaran yang benar. Lah gimana kita supaya semua orang bisa mendengar pengajaran yang benar, yang kita imani yang benar ini? Maka kita harus punya sifat yang inklusif. Mari kita terbuka. Supaya semua orang mendapatkan kesempatan di dalam mendengar pengajaran yang benar ini. Jangan segan, jangan ragu mengajarkannya. Supaya bisa dinikmati semua orang. Kan prinsipnya tadi kembali lagi, Alkitab kebenaran untuk semua orang. Nah, sehingga kita harus menghindari sifat yang terlalu eksklusif. Ya. Ini berdekatan sekali dengan yang tadi sektarian itu, yang merasa paling benar. Jadi kalau sudah merasa paling benar kan eksklusif. Pokoknya saya sudah paling paten lah gitu ya. Dan pokoknya yang lain dari saya itu, wah udah nggak bener ya. Wah gawat kalau begitu ya. Begini, memang benar bahwa gereja harus berjuang menjaga kemurnian pengajaran. Ya, itu salah satu tugas gereja, didaci pengajaran. Dan di dalam pengajaran kita berjuang supaya gereja memiliki pengajaran yang benar.
Tetapi juga bukan berarti bahwa orang yang belum sepenuhnya bisa menerima pengajaran itu kita eliminasi, kita suruh keluar, kita tolak. Tidak. Karena kalau kita punya sikap seperti itu, justru bertolak belakang dengan prinsip baptis itu sendiri. Saya harus sampaikan ini dengan terus terang, ya, supaya saya tidak menyampaikannya hanya ketika kunjungan atau di belakang. Tujuan saya menyampaikan ini Bapak Ibu, supaya gereja ini punya sikap, dan supaya jemaat itu punya jaminan berdasarkan sikap gereja, bukan berdasarkan sikap 1-2 orang, bukan berdasarkan sikap gembalanya, bukan berdasarkan sikap perancangnya. Kenapa? Gembala dan perancang itu kan bisa ganti-ganti. Tapi gereja kan nggak ganti-ganti. Secara organisasi kan itu. Mas Budi, Pak Budi, bisa nanti berganti nggak jadi ketua perancang lagi. Saya pun bisa tidak menjadi PJS lagi atau gembala lagi di sini. Bisa yang lain. Tapi terlepas dari itu gereja punya sikap gitu. Jadi jaminan jemaat itu bukan 1-2 orang, tapi gerejanya. Ya, jadi saya harus sampaikan ini terus terang. Gereja, eklesia, harus memberikan kesempatan bagi semua anggota jemaat untuk bertumbuh dan melayani. Baik jemaat yang sudah dibaptis maupun yang belum dibaptis. Selam. Ya. Kenapa? Karena begini. Masalah baptisan selam ini kan masalah ketaatan, ya. Saudara, yang dari, kalau pemahaman saya orang yang sudah dibaptiskan selam, saya anggap ya, ini dari perspektif saya, tolong pahami ini, jangan marah ya. Ini dari perspektif saya. Saudara yang belum dibaptiskan selam, dari perspektif saya yang sudah dibaptiskan selam, tentu saya berpikir bahwa saudara itu punya pergumulan di dalam ketaatan untuk dibaptiskan selam. Karena 1 dan 2 alasan. Tetapi bukan berarti bahwa saya yang sudah dibaptiskan selam ini juga tidak punya pergumulan di dalam ketaatan. Di dalam aspek yang lain, saya juga punya pergumulan untuk taat. Mungkin tidak di dalam baptisan selamnya, tetapi di dalam mungkin hal pengampunan atau hal yang lain. Jadi masih sama-sama. Masih sama-sama harus bertumbuh. Bukan berarti saya yang sudah dibaptiskan selam ini lebih rohani dari saudara, lebih dicintai Tuhan dari saudara yang belum dibaptiskan selam. Nah, saya sampaikan ini bukan berarti saya meremehkan pentingnya makna baptisan selam. Tidak. Sama sekali tidak. Tapi jangan pula saya melebih-lebihkan baptisan selam itu. Kenapa? Karena di atas segala sesuatunya, yang paling penting adalah percaya kepada Tuhan Yesus, dan melalui percaya itu kita diselamatkan. Dan ketika kita diselamatkan, kita kan mendapat karunia untuk melayani. Nah, di mana karunia itu bisa diterapkan? Lah kan di gereja. Saya secara pribadi tentu akan selalu berdoa dan mendorong saudara untuk dibaptis selam. Tapi bukan sebagai syarat saudara menjadi umat baptis. Ya? Bukan sebagai syarat saudara menjadi umat baptis. Saya mendorong itu karena itu kebenaran firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan. Jangan
saudara dibaptiskan hanya karena regulasi, hanya karena peraturan. Jangan. Baptisan kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Ya. Segala sesuatu dilakukan dengan terpaksa. Kita berada di bawah kasih karunia. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kan kita kerelaan, ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Begitupun dengan baptisan. Kalau mau melakukan baptisan, ya monggo. Tapi dengan pengertian yang benar, dengan kerelaan, dan dengan sukacita. Lah kalau merasa terpaksa, merasa tidak damai sejahtera, ya jangan. Nah kalau begitu saya masih bisa melayani di gereja baptis, ya masih. Kenapa ya? Prinsipnya tadi pengajaran yang benar itu untuk semua orang. Sampai kapan ya? Sampai kapan itu? Nah ini sikap Siando yang ngomong atau sikap gereja? Saya berharap ini menjadi sikap gereja. Sekali lagi ya, saya tekankan. Gereja punya tanggung jawab untuk menjaga kemurnian pengajaran. Di dalam asas kepercayaan kita jelas. Gereja baptis itu baptisnya baptisan selam. Tapi bukan berarti orang yang tidak dibaptis selam tidak boleh melayani di gereja baptis. Kita merasa terlalu eksklusif gitu. Enggak seperti itu. Kita harus bisa melihat ini. Kembali kepada Alkitab, kita harus bisa melihat ada hikmat yang benar. Nanti kita akan punya dasar yang lebih kokoh. Saya akan selalu mengajarkan tentang baptisan selam. Ya. Tetapi bukan berarti ketika saya mengajarkan itu saya menembak 1-2 orang. Bukan itu maksudnya. Tidak. Kenapa? Karena gereja memang harus memahami itu dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika ada anak kita yang nanti mau dibaptis, dia harus diberikan pemahaman yang benar tentang baptisan selam itu. Dan saya harus sampaikan itu di depan banyak saksi, kan? Karena baptisan itu pun harus disaksikan sebagai simbol pengakuan imannya, kan, di depan banyak saksi. Tetapi bukan berarti juga ketika saya mengajarkan baptisan itu untuk menembak 1-2 orang, atau nanti ketika gembala mengajarkan itu tujuannya untuk mengarahkan ke 1-2 orang yang belum dibaptiskan selam. Bukan. Bukan juga tiap minggu yang menyampaikan tentang baptisan selam, kan? Khotbahnya kan nggak tentang baptisan selam melulu. Kan ada pendeta, apapun khotbahnya ujung-ujungnya minyak urapan. Kan saya nggak gitu, kan ya? Dan gereja baptis kan nggak gitu. Ujung-ujungnya apapun khotbahnya ngomongnya tentang baptisan selam. Nggak gitu. Banyak hal yang kita bahas, kan? Dari kebenaran firman Tuhan nggak habis-habis. Baptisan itu hanya salah satu. Tadi saya katakan asas kepercayaan itu dari GGBI ada 35 halaman. Baptisan itu hanya 1 poin loh. Kalau mau kita bahas itu yang 35 halaman itu, satu doktrin, 1 bulan itu 35 bulan. Ya Allah. Baptisan itu cuma 1 bulan. Saya memang harus sampaikan itu, Bapak Ibu. Dengan terus terang, ya. Karena saya kasihan. Kasihan dalam pengertian begini. Jangan ada jemaat yang jadi kehilangan pegangan. Hanya karena pergantian sosok gembalaan atau kepemimpinan. Tidak boleh. Patokan kita itu Tuhan Yesus loh. Siapapun gembalanya, Tuhan Yesus yang menjadi jaminan saudara. Saya sampaikan ini kebenaran, ya. Alkitab yang menjadi jaminan saudara, bukan saya. Saya masih bisa salah. Saya masih bergumul. Sama seperti saudara. Ya. Jadi saya sampaikan ini dengan terus terang saja. Dan gereja baptis itu bukan semuanya tentang baptisan selam. Tidak. Namanya memang baptis. Tetapi kita tidak melulu membahas baptisan selam. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Ya. Kita berjuang menjaga kemurnian pengajaran.
Tetapi kita juga berjuang bagaimana supaya kebenaran itu bisa diterima semua orang. Terlepas dari pergumulan orang lain, bisa menerima pengajaran ini dengan sukacita, masih bergumul dalam pengajaran ini. Saya tekankan sekali lagi, orang yang sudah dibaptiskan selam pun masih bergumul dalam pengajaran yang lain, dalam ketaatan yang lain. Tidak terbebas bahwa kita lebih rohani, lebih hebat. Tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari, ya, kita mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang lebih penting. Ya. Keselamatan itu penting, dan semua orang harus mendengar keselamatan. Ya. Tadi malam kami berdiskusi sampai jam 11 malam dengan Bang Wel. Jadi saya bersyukur juga lah ya. Saya sampaikan juga di sini bahwa keluarga Bang Wel ini selama ini kan sudah bersama dengan kita. Dan Bang Wel berpikir, ya saya sudah menjadi bagian dari Eklesia. Tetapi saya juga perlu sampaikan, dan saya sudah minta izin tadi malam, bagaimana Abang kan sudah memutuskan. Saya minta izin untuk menyampaikan ini kepada jemaat, ya, karena ini penting bahwa secara resmi Abang menganggotakan diri di gereja kita. Dan sebenarnya ini sudah banyak pembahasannya, sudah panjang dengan Pak Franky sebelumnya, ya. Saya dulu masih bergumul tentang panggilan, mereka sudah menggumulkan ini, ya, sudah membahas ini. Jadi saya hanya menyampaikan saja. Ini mereka sudah bahas panjang lebar di kafe, di rumah, di mana, ya, ambil ngopi. Dan Bang Wel mengambil keputusan sekeluarga bahwa oke, kami menganggotakan diri di gereja ini. Jadi itu juga saya sampaikan. Ya, puji Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kami berdiskusi panjang lebar. Bagaimana saya punya pergumulan, daerah Maredan sana, Pasir Putih, loh, banyak loh orang-orang di PT-PT itu yang nggak terlayani. Saya punya fasilitas di sana. Bagaimana kalau kita manfaatkan itu untuk membuka pelayanan? Wah, itu saya jadi makin semangat. Lah ini sebenarnya yang kita perlukan. Kita membutuhkan berbagai sumber daya. Sekali lagi saya katakan, bukan saya mau meremehkan makna baptisan selam, itu penting. Saya pun melakukannya karena saya paham itu penting. Tapi juga jangan hanya karena satu poin itu. Kita melupakan banyak poin yang lain yang lebih penting, yang lebih esensial. Yang maksudnya yang lebih penting untuk kita lakukan. Apa? Menjangkau jiwa. Saya juga melihat ada potensi di Ukui. Karena Bang Wel juga punya rumah di sana. Bahkan saya ikhlas lah memberikan sepetak tanah untuk dijadikan gedung gereja. Enggak ngerti ya. Coba dulu. Saya jadi terpikir lagi visi mula-mula. Bagaimana kita mengembangkan pelayanan-pelayanan di kabupaten-kabupaten. Ya, kita menjadi sentralnya begitu, ya, menolong untuk mendorong perkembangan pelayanan gereja melalui pos-pos PI. Gitu. Dan saya berpikir Allah buka jalan di tengah pandemi ini. Kalau kita melayani ke daerah, pandemi ini tidak terlalu menakutkan sebenarnya. Di kota iya, meskipun kita harus tetap berhati-hati. Tetapi pelayanan di daerah itu bisa lebih bebas dengan situasi saat ini. Ya, kenapa kita nggak mikirkan ini? Kan itu hal yang lebih penting. Sehingga apa? Di dalam melakukan ini kita butuh semua sumber daya. Kita butuh semua orang yang percaya untuk dapat saling melengkapi. Untuk dapat saling menyokong. Saya juga mengamati beberapa waktu ini ada semangat yang luar biasa, ya, dari beberapa orang berkunjung, mengunjungi orang lain. Meskipun ada yang digumulkan, tetapi sanggup melakukan itu. Wah, itu hebat. Berarti apa? Ada kerinduan untuk saling melayani lagi. Dan di dalam itu saya melihat pertumbuhan pemahaman dan rohani. Nah, itu siapa yang sih? Tuhan. Kenapa lah orang PJS saja baru ada sebulan? Itu apa terjadi karena sebulan? Kan enggak. Sudah dari dulu-dulu kan? Dari pengajaran yang dulu-dulu. Dan menolong mendapatkan hasilnya sekarang. Jadi marilah, ya. Saya juga menyadari banyak hal yang perlu saya selesaikan di dalam diri saya. Mungkin saudara juga begitu, ya. Tetapi di dalam itu mari kita sama-sama mendorong dan bertumbuh.
Masalah baptisan itu ya masalah damai sejahtera. Katakan sekali lagi, jangan melakukan itu kalau hanya karena peraturan, apalagi tidak memiliki damai sejahtera. Kecuali kalau memang dengan pengertian yang benar, dengan kerelaan, dengan sukacita, damai sejahtera, monggo. Dan saya tekankan sekali lagi, bukan berarti saya tidak akan mengajarkan tentang baptisan selam untuk menghargai Bapak Ibu yang belum dibaptiskan selam, tidak. Saya pasti akan mengajarkannya. Tetapi bukan berarti ketika saya mengajarkannya, saya menembak 1-2 orang yang belum dibaptiskan selam. Dan bukan berarti juga saya mengajarkannya tiap minggu ngomongnya baptisan selam terus, ya enggak juga. Ada waktunya, ada masanya. Karena memang saya harus lakukan itu sebagai pemimpin pengajar, ya. Nah, kami sangat diberkati tadi malam dengan benaran firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita. Dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17, ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dalam tanda kurung eklesia, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, nah, lihat, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semuanya, di atas semuanya. Di atas semua persamaan yang ada, di atas semua perbedaan yang ada. Apa yang harus kita kenakan? Kasih sebagai pengikat, sebagai tali yang mempersatukan dan menyempurnakan. Wah, ini kurang komplit apa lagi? Gak usah rumit-rumit kita eksegesi, ini sudah sangat jelas. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, hati saya dan hati saudara, hati kita semua, ya. Bukan hati 1-2 orang. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Nikmat mana lagi yang kita dustakan, Bapak Ibu? Kurang bersyukur apalagi kita dijadikan Tuhan menjadi satu tubuh. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di dalam pengajaran dan peneguran, jangan lupa mengucap syukur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, supaya arahnya menjadi benar, motivasi kita benar, yang diajar dan yang ditegur juga punya damai sejahtera, bertumbuh, bukan justru mengikis. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Saya katakan saya berkhotbah di sini bukan berarti saya paripurna di dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Masih berjuang untuk bertumbuh. Dan di dalam itu saya juga mendorong kita semua untuk berjuang untuk bertumbuh. Begini, satu lagi yang penting saya sampaikan. Gereja sebagai organisasi punya tujuan jangka panjang, akan menjadi gereja yang mandiri. Dan di dalam gereja yang mandiri itu, gereja harus menerapkan asas-asas kepercayaan. Sebagai gereja baptis, baptisan selam akan selalu menjadi asas kepercayaan.
dalam prinsip baptisan. Sampai kapan? Sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, tetapi ketika nanti kita menjadi gereja yang mandiri, kita menetapkan asas kepercayaan. Ini kan tujuannya supaya kita mewariskan apa yang benar kepada generasi selanjutnya. Sekali lagi saya katakan, tujuan kita membuat asas-asas kepercayaan, mulai memikirkan itu di eklesia, bukan untuk mengusir 1-2 orang. Bukan. Sejak awal saya memikirkan ini juga, saya ikut di dalam tim itu. Saya belum ke seminari, tetapi sejak awal saya juga tidak berpikir ini untuk memutus 1-2 orang yang belum dibaptiskan selam tujuannya. Bukan. Karena kita sebagai organisasi, kita kan punya waktu, punya batas, umur kita sampai kapan. Tetapi gereja kan akan selalu ada. Ini yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu penting untuk menetapkan asas-asas sebagai gereja baptis. Jadi kalau ada yang tanya, di eklesia gereja baptis baptisannya apa? Ya baptisan selam lah. Tetapi bukan berarti juga orang yang tidak dibaptisan selam tidak boleh melayani dan beribadah di sini. Kan gitu. Dan asas kepercayaan yang mau kita tetapkan supaya kita bergerak menjadi gereja yang mandiri, tujuannya bukan untuk mengusir 1-2 orang, bukan untuk menjatuhkan 1-2 orang atas nama baptisan, bukan. Saya katakan sekali lagi, itu hanyalah salah satu poin dari sekian asas yang harus kita pikirkan sebagai gereja yang mandiri nanti. Karena itu pikiran yang panjang ke depan. Dan saudara, saya harap memahami maksud saya ini, dan dengan damai sejahtera, masih boleh, dengan segala persamaan dan perbedaan prinsip doktrinal yang kita pikirkan, di atas semuanya itu kita kenakan kasih. Dan Tuhan yang menjadi sumber hikmat bagi kita, untuk kita masih bisa sama-sama melayani di gereja ini. Ya. Bertumbuh. Jadi, sekali lagi saya katakan, gereja sebagai organisasi harus punya sikap. Tuhan Yesus yang menjadi jaminannya, firman Tuhan yang menjadi jaminannya. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena saya pegang prinsip baptis. Apa? Kembali ke Alkitab. Di atas semuanya kenakan laksmi, kembali ke Alkitab. Di atas semuanya kenakanlah kasih dan dengan hikmat. Ya. Saya tidak meremehkan apapun, saya menganggap penting karena saya melakukannya, tetapi jangan pula di dalam hal itu kita merasa terlalu benar dan terlalu eksklusif. Semua orang butuh mendapatkan kebenaran, semua orang perlu wadah untuk bertumbuh, perlu wadah untuk melayani. Dan kalau kita pikir keselamatan itu jaminannya kan Tuhan Yesus ya, bukan baptisan selam. Jaminannya Tuhan Yesus. Ya, jadi mari kita berjuang, banyak hal yang harus kita pikirkan yang penting. PR Mas Joshua masih banyak juga. Kami berdiskusi, pikiran kami kok hampir sama gitu ya. Nah, pokoknya aku memikirkan ini untuk kata-katanya, tolong buatkanlah. Oke Mas. Kalau kita kan manut aja sama ketua bangunan. Aman Mas. Kalau soal kata-kata bisa aku lakukan. Kalau Mas Joshua bilang kurang ngerti, ngomongkannya nggak pandai, tapi ideku begini. Oke, kita lakukan. Apa yang mau kita lakukan di tanah itu, gitu ya? Tanah yang sudah diberikan di Jalan PGRI. Kan bagus kita memikirkan hal itu ya. Kemudian saling mengunjungi, menjadwal kemana lagi, ke Kubang, ada keluarga Mas Joshua, keluarga Kak siapa? Orang Leo ya. Hal-hal begitulah Kak Sinta yang harus kita pikirkan ya. Harus kita pikirkan supaya hati kita juga damai. Ya, jadi itu penting saya sampaikan. Saya harap saudara mengerti, memahami, baik yang sudah dibaptiskan selam maupun yang tidak ya. Mari kita sama-sama, maupun yang belum. Sorry, saya kadang salah berkata juga. Mari kita memikirkan hal yang lebih besar, hal yang lebih penting untuk kita sama-sama berjuang. Nah, ini melalui eklesia. Terima kasih untuk pelayanan saudara, mendorong untuk saling bertumbuh, untuk berjuang. Mari kita kenakan kasih, kesabaran di atas segalanya.
Kita akan meresponi firman Tuhan. Apa lagu kita deh? Ku tetap setia ya. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini.